sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang ingin mencederai Rasulullah SAW itu masih mikir-mikir. Karena pada saat itu ada Abu Talib, masih ada yang dipandang. Tetapi seluruh usaha Abu Talib ini sia-sia. Di saat dia tutup usia itu, dia mati dalam keadaan syirik. Sirna, tidak ada arti seluruh perbuatan baik yang pernah dia lakukan. Bahkan tidak ada arti ayah seorang yang dijamin masuk surga kalau anaknya mati dalam keadaan syirik. Kita tahu anak Nabi Nuh alaihissalam mati dalam menyekutukan Allah. Nabi Nuh di surga, anaknya di neraka. Begitu pula tidak cukup suami saleh taat kepada Allah kalau istrinya mati dalam keadaan kufur. Sebagaimana tidak ada arti kesalehan seorang wanita kalau suaminya mati dalam keadaan kufur. Seperti Asia dengan Firaun. Kalau suami yang soleh, istrinya pelaku maksiat, istri Nabi Nabi Lut di antaranya. Artinya akan sia-sia seluruh amal ini. Dan modal atau benteng terakhir kita dan modal keselamatan kita yang paling utama untuk terhindar dari api neraka masuk surga adalah mati dalam keadaan tauhid. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berjanji akan mengampuni dosa-dosa yang dilakukan sepanjang mati seorang ini dalam keadaan beriman kepada Allah. Inilah yang akan kita bahas pada bagian akhir dari bab Fadlut Tauhid wa ma yukabbiru bid-dunub. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala walid Tirmidzi wa hassanahu, dan ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau menghassankan hadis ini. Artinya Imam Tirmidzi menghukumi sanad hadis ini adalah hasan. Memang secara parsial hadis ini dhaif, namun diriwayatkan dari jalur lain senada. Ada juga terdapat dalam riwayat Imam Muslim misalkan, sehingga kemudian terangkat derajatnya menjadi hasan riwayat. Dari jalur sahabat mulia Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, semoga Allah meridhai beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibna Adam law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfiratan.
Allah berkata, ini hadis qudsi, wahai anak Adam. Ini Allah menyapa seluruh anak Adam, termasuk kita. Karena kita termasuk keturunan Nabiullah Adam alaihissalam. Jadi keturunan Arab juga kita. Keturunan Nabi. Nabi Adam. Lau ataitani bi qurabil ardi khataya, andai kata Allah Subhanahu wa taala, engkau datang menjumpaiku dengan membawa dosa sepenuh bumi, thumma lakitani la tusyriku bi syai'ah, lalu kemudian Anda ketika berjumpa denganku, di saat Anda wafat, Anda tidak menyekutukanku dengan suatu apapun, la ataituka bi qurabiha maghfirah, niscaya aku benar-benar akan membawakan ampunan setara dengan dosa tadi yang sejumlah apa? Sepenuh bumi. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, dan hadis senada juga diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi, juga riwayat Imam Ahmad. Kemudian Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala menjelaskan biografi singkat sahabat mulia Anas bin Malik. Anas huwa Anas bin Malik bin Nadir al-Ansari al-Khazraji. Anas bin Malik itu Malik bin Nadir. Ibundanya adalah Ummu Sulaim, yang sangat terkenal dengan kesabaran. Dan ayahnya Malik ini mati dalam keadaan syirik. Sebab di saat diajak oleh Bunda Anas radhiyallahu anha untuk masuk Islam, malah marah. Bahkan menjadi sebab beliau digantung statusnya di Madinah, ditinggalkan ke Syam, jadi digantung statusnya, tidak diceraikan, sehingga orang bisa menikahinya, ya kan? Tidak pula sebagai istrinya, kena dipisah gitu. Ini sebagai sanksi. Tapi seorang Ummu Sulaim, dia lebih mengedepankan keimanan daripada harus tunduk kepada kemauan suami yang tetap dalam keadaan kufur. Ini luar biasa. Dan masih ada Ummu Sulaim di zaman ini. Saya banyak dapat curhatan akhwat yang masalah suaminya, ya kan, yang tidak mau hijrah, bahkan tidak mau sholat, rela tinggalkan kehidupan mewahnya, ya kan, dan kemudian dia pisah. Bahkan ada yang nikah lagi dengan orang yang secara materi jauh dibanding suami yang pertama, tetapi seiman, sepaham dengan dia. Dia merasa lebih bahagia dibanding dengan bergelimang harta, sebab dia sadar selama ini banyak dosa yang dilakukan. Untung Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya. Di sisa usianya dia tidak sia-siakan itu. Iman lebih berharga baginya dibanding dengan suami yang tampan, kaya, tapi melakukan kesyirikan, termasuk pembangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak Ummu Sulaim di zaman ini.
Biasanya wanita seperti ini tahan banting, ya kan? Dan nggak pernah nuntut, nggak ada makanan, puasa Senin Kamis, puasa Daud. Makanya kalau cari pasangan, cari yang suka puasa Daud, ngasih makannya cuma 15 hari. Ini luar biasa sahabat mulia Ummu Sulaim. Dan beliau rela tidak menikah, bertahan sampai berita kematian Malik bin Nadir sampai ke telinga beliau, baru beliau menangis, sebab beliau sadar tidak akan mungkin bertemu lagi dengan suaminya untuk selamanya, tidak di dunia, tidak di akhirat, karena beda keyakinan. Karena beda keyakinan. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala kirim pengganti yang lebih baik dari Malik bin Nadir, yaitu Abu Talhah, wajah tampan, kaya. Makanya ketika dipinang oleh Abu Talhah, Ummu Sulaim berkata, wanita Arab mana yang sanggup menolak pinanganmu wahai Abu Talhah, tetapi Islammu adalah maharku. Ini luar biasa cerdas wanita ini. Kalau mau sama saya, tinggalkan agama syirikmu, yuk masuk Islam, saya akan terima kamu. Luluh juga akhirnya, dan kemudian beliau masuk Islam. Kita tahu Abu Talhah, sahabat yang luar biasa pasca Islamnya, termasuk sahabat kaya, ya kan, yang dijamin juga masuk surga. Ini luar biasa. Al-Ansari, ya beliau dari kalangan Ansor, karena memang tinggal di Madinah. Al-Khazraji, ini kabilahnya asal dari Yaman. Dulu di Madinah itu ada dua kabilah besar, Aus dan Khazraj. Terjadi peperangan di antara mereka karena difitnah oleh Yahudi yang diusir oleh Bukhtanasir. Mereka tinggal di Yasrib, ada Bani Nadir, Qainuqa, Quraidah. Mereka lah yang mengadakan kekacauannya, difitnah, diadu domba, sehingga berlangsung peperangan antara Aus dan Khazraj ini dalam kurun waktu yang panjang, 30 sampai 40-an tahun. Baru berakhir setelah Rasulullah SAW datang di Madinah. Padahal mereka ini satu rumpun, satu kakek dari Yaman aslinya. Khadimu Rasulullah SAW, beliau adalah pembantu Rasulullah SAW. Khadamahu 10 sinin, selama 10 tahun. Ada cerita menarik terkait dengan ini. Ketika seluruh sahabat itu sangat antusias menyambut kedatangan Rasulullah SAW, bahkan mereka berebutan untuk menjadikan Rasulullah sebagai tamu mereka. Ya kan? Sampai tali ontanya itu ditarik, kata Rasulullah, da'ha fa innaha ma'mur, biarkan dia berjalan karena onta ini sedang diarahkan, diperintah Allah Subhanahu wa taala. Di mana dia berhenti, disitulah kemudian nanti yang terdekat yang berhak untuk menjadikan Rasulullah sebagai tamunya. Ternyata dekat dengan rumah paman beliau dari garis ibunya, yaitu Abu Ayyub Al-Ansari. Seluruh sahabat itu bahu-membahu membantu Rasulullah pada saat itu. Ummu Sulaim sedih karena tidak punya apa-apa. Jangankan buat memberi atau bersedekah kepada Rasulullah SAW sesuatu, untuk makan saja beliau susah payah karena ditinggalkan oleh suaminya cukup lama. Single parent, beliau menghidupkan putra kesayangan. Akhirnya kemudian beliau bilang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya tidak punya apa-apa yang bisa diberikan pada anda, ini anak saya. Ya kan, disuruh membantu Rasulullah SAW selama berapa? Hidup Rasulullah SAW. Usia beliau saat itu 9 tahun. Berarti sampai 20 tahun, Masya Allah. Dan masalah pembantu, ya kalau jadi Pak, saya juga mau jadi pembantu Rasulullah. Andai kata ada. Sebab beliau Masya Allah belajar langsung dari Rasulullah SAW. Karenanya beliau termasuk
dari sekian sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW adalah sahabat mulia Anas bin Malik. Dan Nabi SAW pernah mendoakan secara khusus kepada beliau, Allahumma akthir malah wa waladah wa adkhilhul jannah. Ya Allah, banyakkanlah hartanya, banyakkanlah anaknya, dan masukkanlah dia ke surga. Jadi sahabat mulia Anas bin Malik dengan doa Rasulullah SAW ini termasuk orang yang dijamin masuk surga. Beliau termasuk sahabat yang paling panjang usianya, yaitu kurang lebih 102 atau 103 tahun. Ya, ketika Rasulullah datang ke Madinah usia 10 tahun, berkhidmat kepada Rasulullah SAW 10 tahun, 20 tahun, dan beliau meninggal, ya kan, di usia 92 tahun, ya kan, di tahun 93 Hijriah. 93 Hijriah berarti kurang lebih 100, ya kan, 102 atau 103 tahun. Dan sahabat terakhir meninggal itu di tahun 110. Artinya tidak ada sahabat lagi setelah itu, yaitu sahabat mulia Abu Tufail. Itu sahabat terakhir meninggal, tidak ada setelah itu sahabat di muka bumi. Waqad jawazal mi'ah, usianya lebih dari 100 tahun. Jadi 102 atau 103, karena ulama berbeda pendapat tentang wafatnya beliau antara 92 dan 93. Nah, kemudian adapun kosakatanya dengan terjemahan tadi sudah cukup sebenarnya. Qurab, ya artinya sepenuh bumi. Maghfirah adalah ampunan. Taib. Al-ma'na al-ijmalil hadis, kita masuk kepada makna global dari hadis ini. Yukhbirun Nabi sallallahu alaihi wasallam an Rabbih azza wa jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dari Rabb-Nya azza wa jalla. Azza wa jalla itu artinya perkasa dan maha agung. Maha perkasa lagi maha agung, dari kata azza ya aziz, ya kan, jalil jalal itu dari jalla. Annahu yukhatibu ibadahu wa yubayyinu lahum sa'ata fadli wa rahmatih. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sedang berkomunikasi dengan seluruh hambanya. Allah katakan, ya ibna Adam, wahai anak Adam, wahai seluruh anak Adam. Ya kan? Wahai seluruh anak Adam, termasuk kita. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada mereka tentang betapa luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lau ataitani bi qurabil ardi khataya. Andai kata Anda menjumpaiku dengan membawa dosa sepenuh bumi, dosa apapun itu, ya kan? Dosa apapun itu. Jadi Allah katakan, wahai anak Adam, andai kata, ya kan, kalau bahasa kita ini, andai kata Anda ketika datang menjumpaiku dengan membawa dosa sepenuh bumi, sepenuh hamparan bumi, summa lakitani la tusyriku bi syai'a, lalu di saat Anda berjumpa denganku, di saat datang membawa dosa-dosa tadi,
Ya kan? Sepenuh bumi, Anda tidak menyekutukanku dengan suatu apapun. Artinya seluruh dosa selain syirik. La ataituka bi qurabiha maghfirah. Niscaya aku akan membawakan ampunan, ya kan, semisal dosa yang kau bawa tadi. La ataituka bi qurabiha maghfirah. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosa yang jumlahnya sepenuh bumi tadi, dengan syarat Anda di saat meninggal itu tidak menyekutukanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Lebih jauh Rasulullah SAW mengatakan wa annahu yaghfirud dzunub mahma kathurat ma dama duna syirik. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosa walaupun banyak, sepanjang dari yang banyak ini tidak termasuk perbuatan syirik. Anda pernah membunuh, pernah mencuri, pernah berzina, pernah melakukan dosa-dosa besar, uququl walidain, durhaka pada orang tua, berdusta, syahadatuz zur, kesaksian palsu, ya kan, masih berpeluang untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun. Ini menunjukkan betapa istimewanya apa? Tauhid, dan betapa bahayanya syirik. Ingat, perlu digarisbawahi di sini, ini bukan berarti hadis ini memotivasi manusia untuk melakukan dosa selain syirik, tidak. Ya kan? Sebab setiap dosa, walau itu bukan syirik, itu nanti akan diminta pertanggungjawabannya di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran sesuai dengan dosa yang dilakukan. Dan jangan pernah main-main dengan sanksi di neraka. Jangan pernah berpikir, ya udahlah, melakukan apa saja yang penting saya tidak menyekutukan Allah, toh pada akhirnya ke surga juga nanti. Jangan pernah berpikir seperti itu. Ketika Rasulullah SAW menggambarkan siksa yang paling ringan, siksa yang paling ringan di neraka yang didapatkan pamannya Abu Thalib, mendapatkan keringanan karena jasanya tadi, ya kan? Tapi tetap dia kekal dalam neraka. Yang paling ringan itu Abu Thalib pakai trompa, ya kan, terbuat dari api neraka. Begitu dipakai, otak itu mendidih, seluruh tubuh itu hancur karenanya. Itu paling ringan. Bayangkan, ya kan, yang kelas menengahnya. Bayangkan yang paling beratnya. Lalu kemudian durasinya berapa lama di sana? Satu hari di akhirat, di surga atau di neraka, itu setara dengan 1000 tahun di dunia. Inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah. Sungguh satu hari di sisi Rabbmu itu sama dengan 1000 tahun menurut perhitungan kalian ini di dunia ini. Kalau usia kita 60 tahun, kata umat Nabi Muhammad 60-70, kalau dibandingkan dengan kehidupan satu hari di akhirat senilai 1000 tahun itu hanya kurang lebih 1 jam 20
4 menit. 1 jam 24 sampai 1 jam 26 menit. Yang 70 tahun 1 jam 40-an menit. Enggak sampai 2 jam, Mbak. Kita sekarang Masya Allah, saya usia udah masuk 40 berapa ya? Pengennya muda sih. Ya kan? Udah masuk 47 tahun. Kalau jatah hidup saya 60, ya tinggal 13 tahun lagi. Enggak lama. Kayaknya sudah lama gitu. Bahkan tadi jam 10 pagi ketemu dengan teman pesantren dulu. Satu kelas sama saya. Tahun 90. Waktu udah berapa tahun tuh? 31 tahun baru ketemu tadi. Dulu masih imut-imut gitu kan, sekarang udah amit-amit. Jenggot udah pada putih, kita ketawa sama dia tadi. Mengenang masa lalu. 3 orang ketemu tadi. Ini Masya Allah itu. Seakan-akan sudah lama. Bayangkan itu kalau di akhirat. Kita gambarin gini aja. Coba kita terkurung dalam sebuah gedung, tidak ada ventilasi, tidak ada angin, tidak udara, pengap, mati lampu, antum tinggal sehari itu gimana rasanya? Gimana rasanya? Terasa lama. Padahal itu nggak ada siksaan, hanya gelap gulita, pengap. Ini bayangkan, ini baru di dunia. Yang matahari tidak bersentuhan langsung dengan kita. Di bawah gedung. Kita nggak kuat dengan panasnya itu. Bayangkan matahari nanti setelah disatukan sama bulan, itu ditaruh di neraka. Panas matahari itu lebih dari 15 juta derajat Celcius. Sehingga dulu pernah baca koran ketika Amerika ngebom gua Tora Bora di Afghanistan di kedalaman 340 meter, butuh suhu berapa? Hanya 4000 derajat Celcius, udah luluh lantak tuh. 4000 derajat Celcius, bayangkan kalau 15 juta. Neraka lebih dari itu. Oleh karenanya jangan pernah menyepelekan sekecil apapun dosa itu. Ketika Rasulullah menyampaikan hadis ini, bukan berarti memotivasi kita untuk berleha-leha mengamalkan dosa-dosa besar. Yang penting gak syirik, bukan itu yang dimaksud. Rasulullah sedang membandingkan betapa istimewanya tauhid dan bahaya syirik. Keistimewaan tauhid itu, andai kata Anda melakukan dosa-dosa apa saja selain syirik, Allah Subhanahu wa taala masih akan mengampuni dosa itu. Itu yang dimaksud dari hadis ini. Oleh karenanya kita harus merawatnya. Apalagi situasi seperti sekarang. Ini suatu situasi yang sangat gampang dan mudah orang melakukan kesyirikan dalam kondisi kejepit. Kadang iman digadaikan. Ada isu yang mengkhawatirkan kita nggak bisa tidur. Padahal kita punya Allah Subhanahu wa taala. Mestinya apapun situasinya, ada informasi yang tidak enak kita dengar, walaupun kita tidak mencoba mencarinya terdengar, kita mestinya harus lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dikasih tahu kepada mereka bahwa ada musuh-musuh yang sudah bersatu padu untuk menyerang mereka. Apa mereka katakan? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah sebaik-baik pelindung. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lahum fahsyauhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Lihat, orang-orang yang dikatakan kepada mereka bahwa musuh-musuh itu telah bersatu padu untuk menyerang mereka, maka takutilah mereka.
Fazadahum iman, mereka bertambah keimanannya, mereka bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Mereka bertambah dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada kekuatan yang bisa mengalahkan orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalam sejarah, kalau antum lihat jumlah, ya kan, peperangan, jumlah bala tentara kaum muslimin dalam sejarah perang tidak pernah lebih banyak dari musuh. Ya kan? Tidak pernah lebih banyak dari musuh. Perang Uhud, ya kan? Atau perang Badar pertama kali berapa? 300 musuh, 900 sampai 1000. Uhud persisnya itu 700, lagi 1000, nyempal 300 kan. Kaum munafik musuhnya 3000. Perang Khandaq itu 3000 sampai 4000, musuh 9000 sampai berapa? 12.000. Perang Qadisiyah ketika menaklukkan Persia, jumlah kaum muslimin 36.000, musuh 120.000. Ketika menaklukkan melalui proses dari bint Nahawun Romawi, ketika ditaklukkan kaum muslimin hanya kisaran 40 sampai 46.000, musuh 180.000 sampai berapa? 200.000. Sebuah kemenangan di pihak kaum muslimin. Pernah jumlah kaum muslimin banyak, sombong dengan jumlah yang banyak, hampir kalah pada perang Hunain. Kenapa semua menang, berakhir dengan kemenangan? Walau jumlah sedikit, karena di situ pertolongan Allah turun karena keimanan. Semakin ditakut-takuti, semakin banyak dikatakan musuh, banyak dan seterusnya, mereka semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berakhir dengan kemenangan. Jangan peperangan di zaman Nabi SAW, zaman sahabat. Kalau antum baca sejarah perang di Afghanistan saja, ya kan, 52 miliar US dollar. Dan Uni Soviet mengeluarkan dana, dimenangkan pada saat itu oleh siapa? Mujahidin Afghanistan. Atau yang di Chechnya dan seterusnya. Itu ada di buku-buku. Itu luar biasa. Keimanan luar biasa. Ya kan? Makanya bahkan dunia pernah dikuasai oleh Islam. Ya kan? Dikuasai oleh Islam. Kapan? Ketika kita dekat kepada Allah. Bahkan janji Allah di dalam surah Nur, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kejayaan kembali kepada kaum muslimin. Dunia akan dipimpin kaum muslimin. Islam akan menjadi agama yang paling tinggi, diagungkan, disegani kembali, tidak dicibir, tidak dihina seperti sekarang ini. Syaratnya apa? Beriman dan beramal saleh. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Allah berjanji, ya kan? Wa'adallahu alladhina amanu minkum, kepada orang-orang yang beriman di antara kalian. Wa amilus salihat, dan beramal saleh. Amal saleh dikatakan amal saleh kalau sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. La yastakhlifannahum, Allah akan menjadikan mereka sebagai khalifah, penguasa bumi. Kama istakhlafal ladina min qablihim, sebagaimana Allah telah mengangkat orang-orang sebelum mereka sebagai khalifah. Khalifah itu baru runtuh kapan?
Khilafah Islamiyah tahun 1924. Baru kemarin itu. Iya kan? Sekarang Islam begitu dihinakan di mana-mana. Hatta oleh kaum muslimin sendiri. Waliyadzubillah. Apa sebabnya? Karena kesyirikan masih merajalela, bid'ah dan khurafat menghiasi amal dalam keseharian. Allah tidak akan memberikan pertolongan, ya kan? Kalau kita tidak memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan meninggalkan kesyirikan, meninggalkan bid'ah dan khurafat, hijrah dari syirik ke iman, ya kan? Hijrah dari bid'ah ke sunnah. Baru Allah akan berikan, apa Allah berikan? Ya kan? Kekuasaan dunia. Kemudian yang kedua, Allah akan menangguhkan, akan meneguhkan Islam sebagai agama mereka. Yang Allah restui untuk mereka. Dan Allah akan berikan rasa aman setelah mereka diselimuti rasa takut. Apalagi media sosial sekarang, Masya Allah, luar biasa. Seakan-akan kita di Indonesia merasa sempit hidup itu. Ya apa tidak? Kalau bukan karena iman, mungkin orang banyak stres karenanya. Tapi karena fakta iman, kita tenang, adem, ayam. Sampai ada beberapa orang kafir yang masuk Islam karena melihat apa? Ketenangan kaum muslimin di tengah kesulitan dan himpitan serta tekanan dari berbagai macam penjuru dunia. Ada apa dengan kaum muslimin kata dia? Dia kaji Islam, akhirnya dia masuk Islam. Ini luar biasa. Kondisi yang carut marut seperti ini membuat orang lain bisa masuk Islam, dapatkan hidayah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kesabaran kaum muslimin. Karena memang kita nggak boleh berontak, kan? Disuruh bersabar. Bukan demo ke sana kemari. Tidak. Islam tidak mengajarkan itu kepada kita. Tetap kita harus bersabar dengan memperbaiki apa? Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dengan caranya nanti memberikan apa? Yang Allah janjikan tadi. Sepanjang kita telah memperbaiki hubungan kita dengannya, melakukan amal saleh, dan Allah akan memberikan rasa aman setelah mereka diselimuti rasa takut. Ya'budunani. Baru mereka apa? Beribadah kepadaku. La yusyrikuna bi syai'an. Dan mereka tidak menyekutukanku dengan suatu apapun. Wa man kafara ba'da dzalik fa ulaika humul fasiqun. Barang siapa yang kufur setelah itu, ya kan? Mereka lah orang yang fasik. Oleh karenanya menjadi penting bagi kita untuk menjaga apa? Keimanan kita. Kita pupuk terus keimanan kita agar tidak apa? Tidak terjebak dalam perbuatan kesyirikan apapun situasinya kita. Kemudian lebih lanjut Syekh Shalih Fauzan mengatakan wa hadzal haditsu mithlu qoulihi ta'ala. Hadis ini ya kan mirip dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang disebabkan penyekutuan terhadapnya dan mengampuni dosa selain itu, selain syirik, bagi orang yang Allah kehendaki. Yang berdasarkan ayat ini, para ulama mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa selain syirik, ya kan? Selain syirik. Maksudnya itu kalau kita meninggal atau seorang itu meninggal belum bertaubat, ya kan, dari perbuatan syirik, maka Allah tidak mengampuni dosanya. Tetapi kalau sebelum meninggal dia taubat dari syirik, diampuni nggak dosanya? Insya Allah akan diampuni dosanya. Yang dimaksud ayat ini, Allah tidak mengampuni dosa disebabkan syirik padanya kalau dia mati sebelum bertaubat dari perbuatan syirik itu. Maka Allah tidak akan mengampuni dosa itu. Tetapi kalau kemudian dia bertaubat sebelum meninggal,
dari perbuatan syirik, insya Allah Allah akan ampuni termasuk perbuatan syirik itu. Bahkan sejarah tercatat bagaimana para sahabat Nabi SAW, seperti sahabat mulia Umar bin Khattab dulunya kafir, Abu Sufyan dulunya kafir, Khalid bin Walid juga dulunya kafir, penyembah berhala. Tetapi setelah masuk Islam, mereka bertaubat kepada Subhanahu wa taala, mereka dijamin masuk surga. Kemudian artinya ayat ini mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mengampuni dosa yang disebabkan penyekutuan terhadap Allah, yaitu apa? Kalau dia sebelum meninggal belum bertaubat, ya kan, maka Allah tidak akan mengampuni dosa. Tapi kalau bertaubat, Allah akan ampuni dosanya. Wallahu taala a'lam. Bahwa di dalam hadis ini ya terdapat dalil atas banyaknya pahala tauhid, dan bahwasanya tauhid itu dapat menghapus dosa-dosa sekalipun banyak. Dari kandungan hadis ini menjelaskan tentang betapa banyaknya pahala dari tauhid kita. Di antaranya adalah bahwa tauhid itu dapat melebur seluruh dosa selain syirik, sebanyak apapun dosa itu. Kemudian ma yustabadu bil hadis, pelajaran yang dapat diambil dari hadis ini. Yang pertama, fadlut tauhidi wa kasratu thawabihi. Bahwa dalam hadis ini menjelaskan tentang keutamaan tauhid wa kasratu thawabihi, dan banyak pahala atau ganjaran dari tauhid ini. Karena seluruh amal diterima tidaknya di samping mutaba'ah itu pertama kali adalah dilihat keimanan kita. Makanya orang kafir sebanyak apapun amal yang mereka lakukan itu sia-sia kalau tidak diawali dengan keimanan. Ya seperti fata morgana belaka. Walaupun dia orangnya baik, nggak pernah ngomongin orang, suka bantu orang sekitarnya, baik dengan tetangga, baik dengan sesama, kalau dia tidak beriman, dia orang kafir, maka perbuatan itu menjadi sia-sia. Sebaliknya, andai kata seorang muslim mukmin dia pelaku dosa besar selain syirik, itu masih jauh lebih istimewa dibanding orang yang tadi. Dan lebih mulia lagi kalau beriman dan beramal saleh, maka seluruh keistimewaan yang ada padanya, ya kan, Allah akan berikan kepada kita insyaallah taala. Yang kedua, sa'atu fadlillahi wa judihi wa rahmati wa afwi. Di dalam hadis ini juga menjelaskan betapa luasnya karunia Allah, kedermawanannya, rahmatnya, dan pemaafnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan dosa-dosa, banyak larangan yang dilanggar, sepanjang itu bukan syirik, Allah Subhanahu wa ta'ala masih berjanji kepada pelakunya untuk mengampuni dosa, seluruh dosanya itu.
Andai kata dosa yang di bawah sepenuh bumi, Allah datangkan ampunan sepenuh bumi. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa itu semua. Sepanjang tidak melakukan kesyirikan. Ini juga hati-hati, kadang kita di masyarakat menilai orang itu baik gitu kan. Punya santri banyak, penceramah, ya kan. Tapi di sisi lain dia nggak ada bedanya dengan dukun, jual jimat. Bahkan sekarang ada pesantren khusus ya yang sedang heboh. Ini kan naudzubillah. Walaupun dia punya santri banyak, dia penceramah, kalau kerjaannya dia dukun, di antara kerjaan dukun sihir orang, itu syirik. Mempelajari sihir itu membuat seorang murtad. Apalagi gurunya. Ya kan? Apalagi yang memfasilitasi. Waliyadzubillah. Seluruh amal soleh yang dia lakukan itu gak ada artinya kemudian. Walaupun mungkin dapat piagam world record, kan sekarang banyak aneh-aneh. World record kan. Kebal nanti masuk world record juga. Di dunia gak ada manusia kebal. Sepanjang antum tidak meyakini kekebalan itu, antum baca bismillah, ya kan? Tusuk. Karena saya pernah nusuk Jagger. Di saat dia apa? Collab pada saat melihat orang diruqyah. Ini orang takut sama beliau. Saya kenal baik sama beliau. Ada ada orang diruqyah di masjid saya di kampung di Kalimantan. Beliau hadir. Yang diruqyah nggak ada masalah. 9 orang yang nonton, telah bagi mereka aneh, dikira kita dukun. Apa ini kata? 9 orang termasuk beliau itu collab. Masya Allah dipegang beberapa orang gak kuat. Kemudian saya bilang ke yang pegang, coba ambil, mana dia punya peniti gak? Ini abang kan suka keluar-keluar, suka tahan bacok gitu ya. Begitu itu suka itu peniti luka. Ya kan? Ya keluar darah. Setelah beliau cium, kenapa saya? Abang nggak kebal lagi. Tuh darah tuh, lihatin lagi. Nanti kalau abang nantang-nantang lagi, orang sini bisa bacok babang semua. Alhamdulillah taubat dan jadi tukang adzan beliau. Ya kan? Jadi tukang adzan. Tapi walaupun taubat, orang tetap takut. Saya bilang, wah ini seperti sahabat mulia Omar dulu kan. Walaupun bertaubat, tetap orang takut. Orangnya besar dan pendiam memang. Udah umroh berapa? 2 atau 3 kali beliau. Ini luar biasa ini. Jadi nggak ada istilah kebal itu. Karena itu pakai jin. Nggak usah percaya, jin akan lemah. Kalau antum banyak kuat, tusuk dengan jarum aja. Ya kan? Maka polisi kalau nangkep penjahat yang kada anti peluru, bismillah aja. Atau baca dikir pagi petang, tembak, tembus tuh. Tapi jangan di kepalanya, kakinya lagi. Kan banyak itu saya lihat di video, ditembak gitu kan, kebal sekali dia. Bahkan nyerang ada aparat yang luka, kesian. Cukup baca bismillah. Baca dikir pagi petang. Tapi kalau kita yang nembak ada juga, kebal juga, ya kebal akhirnya dia kan. Karena sama-sama setan, jangan saling ganggu. Kemudian yang ketiga, ar-raddu 'alal khawarij alladziina yukaffiruna murtakibal kabirati allati hiya duna syirk. Bantahan terhadap kelompok khawarij, yaitu mereka yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Bagi mereka kan keluar dari Islam, bagi mereka kekal dalam neraka selain syirik.
Jadi kelompok Khawarij ini gampang mengkafirkan orang. Pelaku dosa besar termasuk yang berzina itu apa namanya? Mereka anggap keluar dari kekal dalam neraka mereka. Waliyadzubillah. Mereka mengkafirkannya, dianggap kafir. Yang makan riba kafir semua. Kita tahu bahwa zina, membunuh, riba itu adalah dosa besar, tetapi tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Sepanjang yang dilakukan itu tidak termasuk perbuatan apa? Syirik atau tindakan kekufuran. Ya tidak pula seperti apa? Orang Murji'ah menganggap orang yang pelaku dosa besar itu tidak berpengaruh pada keimanannya. Jadi pelaku dosa besar tetap imannya sempurna, nggak ada pengaruhnya kata mereka. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di antara dua tersebut. Di antara dua sikap kelompok yang berseberangan, yang mengkafirkan dan yang menganggap sempurna iman bagi pelaku dosa besar. Kita katakan orang yang melakukan dosa besar, dia mukmin, dia tidak keluar dari apa? Tidak keluar dari Islam, hanya mengurangi kesempurnaannya. Ya kan? Mengurangi apa? Tidak keluar dari Islam. Dan dengan perbuatan maksiat berarti imannya apa? Ya semakin berkurang. Ya kan? Ya sebagaimana yang kita ketahui bahwa iman itu yazid wa yanqus, bisa tambah, bisa berkurang. Ya kan, meningkatnya kualitas iman karena apa? Ketaatan. Berkurangnya karena maksiat. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Taib. Kemudian yang keempat, itsbatul kalami lillahi azza wa jalla ala ma yaliqu bi jalali. Jadi menetapkan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu bicara. Sebagaimana hadis tadi, ya bani Adam, wahai anak Adam. Ya kan? Lau ataitani bi qurabil ardi khataya thumma lakitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Ini adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita enggak boleh menyamakan Allah dengan makhluk dalam hal ini. Beliau bicara sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya. Ya kan? Ada yang mengatakan berbicara tanpa lafaz, tanpa makna. Lalu apa yang kita pahami? Seperti orang ngomong. Ya kan? Masa Allah seperti itu? Kan tidak. Kita katakan, kita tetapkan bahwa Allah itu punya sifat bicara, dan bicaranya sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah. Yang kelima, bayanun li makna la ilaha illallah. Di dalam hadis ini juga terdapat penjelasan tentang makna kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah wa annahu tarkus syirki qalilihi wa katsirihi. Bahwa di antara makna atau tuntutan dari kalimat la ilaha illallah itu meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan, sedikit atau banyaknya. Wala yakfi qauluha bil lisan. Tidak cukup mengucapkan hanya dengan lisan, mengucapkan kalimat la ilaha illallah sementara dia jual jimat, ngajarin orang sihir. Ya kan? Itu tidak ada artinya. Artinya ucapan kalimat la ilaha illallah tidak ada artinya kalau kemudian seorang itu masih melakukan perbuatan syirik apapun bentuknya. Sebab konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah itu, ya kan, berkonsekuensi bahwa orang itu harus meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan kepada Allah. Itu yang segala yang bertentangan dengan tuntutan dari kalimat tauhid itu sendiri. Yang keenam, isbatul ba'si wal hisabi wal jaza. Di dalam hadis ini juga secara tersirat menjelaskan, yang menetapkan tentang bahwa adanya hari bangkit, hisab, dan hari pembalasan. Kalau orang beriman
bahwa nanti akan dibangkitkan kembali, akan dihisab seluruh amal yang kita lakukan, akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang kita lakukan di dunia, maka niscaya membuat kita di dunia ini hati-hati. Orang yang tidak percaya dengan yaumil akhir, buktinya sekarang ini kezaliman di mana-mana di dunia merajalela. Karena mereka menuhankan diri mereka. Ya kan? Kalau mereka beriman kepada Allah, beriman kepada yaumil akhir, mereka tidak akan melakukan, ya kan, kezaliman terhadap rakyatnya. Ya mungkin ini menurut para peneliti sudah di fase yang keempat, yaitu mulkan jabari. Kayak kekuasaan yang di seluruh dunia. Ya kan? Di seluruh dunia. Akibatnya apa? Akibat dari apa? Akibat dari jauhnya kita, ya kan, dari ajaran Islam. Akibat jauhnya seorang dari ajaran Islam. Tapi alhamdulillah, ya Islam tetaplah Islam, walaupun ditekan di mana-mana. Kata orang Arab, seperti Islam dan kaum muslimin seperti tepung, diperas, digencet, di sini dia keluar dari sini. Di Eropa sekarang, ya kan, tidak lama lagi akan mayoritas muslim. Di Italia, ya kan, di Rusia, bahkan di Cina, di India. Tuhan nggak tahu di Indonesia, ya kan, yang muslimnya dengan ucapannya banyak yang murtad, waliyadzubillah, ya kan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga ya keimanan kita, memberikan hidayah taufik kepada kita untuk senantiasa berada dalam ketaatan, sehingga dengannya iman kita tetap terjaga, mudah-mudahan sampai tutup usia. Amin ya rabbal alamin. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Selanjutnya silakan tanya jawab. Ini kayaknya ada buku bagi yang bertanya atau bagi yang menjawab. Baik. Fadhal akhi. Apa? Ma'rifatullah. Baik, kenapa? Baik. Baik, bagus. Ma'rifatullah itu artinya mengenal Allah. Kalau kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis setelah itu kita akan mengesahkannya. Ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kita tidak akan bisa mengesahkan Allah kalau kita nggak kenal Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu misalkan af'alullah. Allah itu satu-satunya pencipta yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan manfaat dan mudarat, yang memberikan, Maha memberi rezeki, yang melindungi dan segala macam. Ya kan? Berarti kita harus mengesahkan, setelah kita tahu Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatannya, konsekuensinya kita harus mengesahkan Allah dalam semua perbuatannya. Maka kalau ada orang meyakini Syekh Abdul Qadir Jailani, ya kan, kerjasama dengan Allah dalam mengatur alam semesta, itu syirik, berarti dia nggak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu konsekuensinya, setelah kita tahu mengenal Allah Subhanahu wa taala dari perbuatannya, menuntut kita untuk mengesahkan Allah dengan segenap perbuatan kita yang kita kenal dengan tauhid uluhiyah. Ya kan? Bahwa kita wajib seluruh manusia, wabil khusus kaum muslimin, untuk mengesahkan Allah dengan segenap perbuatan kita. Maka seluruh aktivitas hidup kita, sholat, puasa, zakat, wudu, berbakti pada orang tua, menuntut ilmu, ya kan, diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat
yang esa dalam perbuatannya, kita esakan dengan perbuatan kita, tentu punya keistimewaan dalam asma dan sifatnya. Ya kan? Kita harus kenal juga Allah dari sisi apa? Asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Begitu kemudian kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala betapa luas ampunannya, rahmatnya, kita tidak akan pernah putus asa. Situasi apapun kemudian yang menimpa kita, kita senantiasa dalam kebahagiaan, senang, susah, kita tetap bahagia kalanya. Kan begitu? Kenapa? Karena kita yakin bahwa rahmat Allah itu lebih luas dari penderitaan yang kita alami. Jadi ma'rifatullah dengan tauhid satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Ya kan? Karena tauhid itu adalah akibat dari orang kenal Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua, oh, baik. Baik. Berarti antum ini kajian tasawuf. Iya, bukan berarti gini Pak. Kita harus meyakini bahwa setinggi apapun ma'rifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala bukan berarti kita bebas dari dosa. Sebab yang maksum itu hanya Rasulullah SAW. Itu harus kita yakini itu. Dan Rasulullah katakan, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in tawwabun. Setiap anak Adam, itu kata beliau, berpotensi untuk melakukan kesalahan. Setiap anak Adam. Dan sebaik-baik mereka ada ya yang bertaubat. Hanya barangkali orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan baik, tentu potensi untuk melakukan dosanya lebih kecil dibanding yang tidak mengenal Allah. Kalau itu saya setuju. Ya kan? Apalagi orang yang menafikan Allah, ateis, komunis. Bengis mereka. Tapi orang yang masih kenal Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Dia melakukan, katakanlah dia melakukan dosa, tapi tidak sebesar orang-orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang sampai tingkat makrifat, kalau versinya tetangga sebelah, ya kan, orang itu nggak usah dipelajari, itu nggak benar, ya kan? Wallahu taala alam. Taib. Kemudian yang kedua, bagaimana kita taubat dari syirik? Tauhid itu hak Allah Subhanahu wa taala kan. Kalau kita bertaubat dari dosa yang merupakan hak Allah, bukan hak manusia, cuma 3 yang bisa kita lakukan. Pertama, kita tinggalkan perbuatan itu, ya kan? Kita tinggalkan segera perbuatan syirik itu. Misalkan seorang pernah berinteraksi dengan jimat, buang jimat itu, ya kan? Kita harus tinggalkan. Lalu kemudian kita sesali, kenapa saya sampai berbuat ini? Ya kan? Kenapa saya harus minta pesugihan sama kiai ini, padahal kiai sendiri nggak sugih, nggak kaya? Kan bodoh kita kan? Kita disuruh ngamalin itu sementara kiai sendiri yang ngasih nggak kaya. Atau yang pintar ngeramal katanya. Kalau nanti ada orang yang
ngaku pintel ngeramal nasib kita. Kita kunjungin aja orang itu. Begitu datang kan buka pintu dia. Begitu balik, pasti balik masuk ke rumah lagi kan. Tempeleng dari belakang sekenceng-kencengnya, puak gitu. Kalau dia marah, ya kan, dia bukan peramal tulen. Ya kan? Kenapa? Bilang, Pak, saya dengar Anda ini ramalan yang nggak ada yang meleset. Semua benar ramalan Anda. Tapi begitu saya coba ada setempeleng Anda, ya kan? Jangankan ngeramal nasib saya, nasib bapak saya mau tempeleng aja bapak nggak tahu. Kalau nggak percaya coba. Kadang-kadang kita dibohongi sama mereka kan. Setelah itu kita berazam, bertekad bulat untuk tidak melakukan perbuatan syirik itu lagi. Oke kan? Kemudian boleh kita lakukan apa? Salat taubat istilahnya. Sebab Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis Abu Dawud, "Ma min abdin yudhibu dhanban summa yatatahharu yusalli wa yastaghfirullah illa ghafarallahu lahu." Atau kama qala Rasulullah. Tidak seorang hamba melakukan dosa termasuk syirik. Kemudian dia bersuci, kemudian salat, beristighfar, maka Allah akan ampuni dosanya. Ya kan? Maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa. Dan kemudian setelah itu lakukan amal-amal saleh. Berteman dengan orang-orang saleh. Itu yang paling penting. Sebab banyak orang saleh, ya kan? Berteman dengan orang yang tidak baik. Umumnya su'ul khuluq yu'di. Akhlak yang buruk itu pasti menular. Makanya kita diperintahkan untuk memperhatikan siapa yang bakal jadi teman kita, kata Rasul. Almaru ala dini khalil, seorang itu tergantung agama temannya, kata Nabi kita Muhammad SAW. Falyandur ahadukum ila man yukhalil, perhatikan siapa yang bakal menjadi teman kita. Kalau teman kita adalah orang-orang saleh, insya Allah kita akan terbawa dengan sendiri. Paling tidak ketika ingin melakukan maksiat, ingin melakukan kesyirikan, Pak, ngapain lagi Bapak pergi ke ini? Toh dari dulu Bapak juga nggak kaya-kaya, ngapain percaya dengan kayak ginian? Bahkan kiainya kan gitu. Coba kalau antum berteman dengan orang yang seprofesi dengan antum. Wah, antum salah ngamalin kali. Kan gitu. Coba lagi datang ke sana. Dapat peneguhan, dapat yang mendorong. Sehingga antum sulit keluar dari zona itu. Maka dalam Islam penting teman baik itu. Karena teman baik ini bukan hanya menemani kita di dunia, tapi juga di akhirat nanti. Bahkan menjadi apa? Salah satu pemberi syafaat adalah teman yang baik. Mungkin ada teman ngaji, teman ngaji, teman sholat, teman melakukan kebaikan-kebaikan di dunia, tiba-tiba hilang dari peredaran. Ada di mana bulan itu? Ternyata ada di neraka. Maka teman-teman solehnya itu yang bisa menyelamatkan mereka dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan kita saling menyelamatkan satu sama lainnya nanti. Oleh karenanya, ya mulai sekarang tebarlah kebaikan di antara kita. Kita harus menerima kebaikan. Ketika ada orang menyakiti kemungkaran kita harus terima. Bukan membela diri pada kemungkaran yang kita lakukan. Justru kita harus menerima. Sebab kata tawasaw bil haq dalam surah Al-Asr, saling menasihati itu artinya ada kalanya kita menasihati orang. Ini paling mudah. Dan ada kalanya kita harus menerima nasihat dari orang lain. Dan orang yang beruntung itu mudah menasihati, tidak sulit dinasihati orang lain. Sebab kita manusia yang tidak luput dari kesalahan, perlu orang yang menasihati kita. Wallahu ta'ala. Temuin. Nah, ambillah akidahmu dari Quran dan Sunnah yang sahih ini. Taib, wayar. Bagaimana hukumnya jika kita menggunakan lampu LED? Jika lampu itu membuat silau pengendara lainnya. Taib, saya mengalami hal yang sama. Ya kan?
Pertama, ya kalau orang lain merasa tersakiti dengan lampu LED kita itu, ya kan? Berarti kita juga, ya kan? Sama dengan mereka, nggak ada bedanya. Kita merasa silau dengan lampu orang lain, berarti kita orang lain juga merasa silau dengan lampu kita. Ya kan? Ketika malam khususnya, setelah masalah dengan mata saya, jangankan lampu LED, lampu biasa itu sangat sakit gitu. Dan biasanya kalau saya lihat dulu, kalau misalkan padat itu, biasanya kan lampu banyak, saya matikan aja, kita mainkan aja lampu itu. Kalau pas lagi kosong, tidak terlalu padat, nggak ada lampu, kita hidupin. Kecuali di tol, karena desain di tol ada ada pembatas itu. Sebaiknya kita atur aja, bukan berarti dimatikan lampunya, tidak. Karena kita juga butuh penerangan. Ya kan, butuh penerangan itu. Sebab ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna atau tidak beriman seorang di antara kalian sebelum mencintai sesuatu itu buat dirinya, ya kan? Sebelum mencintai sesuatu buat saudaranya sebagaimana dia mencintai buat dirinya. Kalau kita pengen lampu orang itu tidak menyakiti kita, maka juga kita lakukan yang sama buat orang lain. Itu bagian dari kesempurnaan iman kita. Ya kan? Wallahu ta'ala alam. Dan paling penting lagi, kalau bisa yang ngedesain lampu itulah kaum muslimin, sehingga tidak menyakiti orang lain. Sebab, ya kan, varian lampu ini itu kan karena persaingan bisnis untuk menaikkan harga motor ataupun mobil, kan begitu. Ataupun ada nilai bisnisnya, ada nilai tambahnya gitu. Karena yang membuat adalah bukan orang kita, ya kan? Ya, sehingga mereka tidak mempertimbangkan maslahatnya. Yang penting menguntungkan, oke, selesai. Wallahu ta'ala alam. Saya dahulu pelaku dosa syirik, Ustaz. Dapat jimat dari seorang kiai yang punya pesantren. Saya ingin bertaubat, Ustaz. Apa cukup dengan salat taubat dosa yang saya bisa sampaikan? Saya kira sudah terjawab dengan pertanyaan pertama tadi. Buang jimat itu, ya kan? Sesali dan berazam untuk tidak kembali lagi, dan lakukan salat taubat. Wallahu ta'ala alam. Ustaz izin bertanya, bagaimana hukumnya jika seorang melakukan hal-hal yang bisa membatalkan keislaman, seperti bergantung kepada selain Allah? Apakah jika orang tersebut bertaubat, Islamnya diterima dan taubatnya diterima, Ustaz? Mohon jawabannya, Ustaz. Semoga Allah merahmati Ustaz. Amin ya yakum insyaallah. Taib. Ada orang melakukan dosa besar yang karena ketidaktahuan dia, ya kan? Setelah dikasih tahu, dia segera bertaubat darinya, ya kan? Segera bertaubat. Dan ada orang yang melakukan perbuatan tersebut karena berdasar pengetahuannya, dia membangkang. Berapa banyak sekarang ini profesor, doktor gitu ya, yang punya jabatan penting, yang kemudian mengucapkan kata-kata yang bisa mengeluarkan dia dari Islam. Bahkan dalam hal ini, orang itu bisa keluar dari Islam. Tapi untuk mengatakan orang ini kafir bukan kapasitas kita, tapi katakanlah majelis ulama yang menentukan itu, bukan kita. Kita cukup mengatakan orang ini bisa keluar dari Islam karenanya. Kalau kita mendapatkan orang seperti ini, kita nasihati dia bahwa perbuatan dilakukan ini, Anda kalau misalkan dia tidak mau sholat,
Kita kasih tahu keistimewaan sholat, bagaimana sahabat dulu, bagaimana Rasulullah SAW, bagaimana para pesan Allah kepada seluruh Nabi, memerintahkan untuk apa? Sholat. Kenapa kita tidak melakukannya? Sebutkan keistimewaannya. Kemudian sebutkan juga bahaya orang yang meninggalkan sholat. Anda bisa kufur karenanya, konsekuensinya. Anda bisa zina dengan istri Anda. Walaupun itu istri Anda menurut Anda. Ketika Anda setelah tegak hujah kepadanya, dia kemudian tidak mau sholat, mengingkari kewajiban sholat, itu bisa kufur. Maka hubungan suami istri Anda itu bisa zina. Karena nikah pasah otomatis karenanya. Kasih tahu kepada mereka, mungkin mereka melakukan itu karena ketidaktahuannya. Ya apa tidak? Seperti itu. Kalau mereka bertaubat darinya, dan apakah diterima? Insya Allah bisa diterima. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha penerima taubat. Bahkan hadis Nabi SAW mengatakan, at-taibu minadz-dzambi kama la dzanba. Orang yang bertaubat dari suatu dosa itu seperti orang tanpa dosa. Memang ada taubat. Istilah Syekh Utsaimin rahimahullah itu ada taubat muqayyad, ada taubat mutlak. Taubat mutlak itu dia betul-betul taubatan nasuha. Dia berusaha untuk menghindarkan segala macam bentuk dosa, hatta yang kecil pun dia coba hindari. Ya kan? Ada taubat muqayyad, mungkin yang tadinya dia pencuri. Dia melakukan praktek ribawi misalkan dalam usahanya. Dia kemudian tidak sholat. Mungkin ribanya belum taubat. Ya kan? Mencuri belum bertaubat juga dia. Tapi udah taubat dari apa? Tidak sholat, dia sholat. Ini namanya taubat muqayyad. Ada perbuatan dosa yang lakukan dia taubat, yang lain belum ditaubati sama dia. Tinggal kemudian kita tetap menasihati dia. Kamu harus tinggalkan ini, dan seterusnya. Atau kasih solusi, kan kebanyakan orang tidak bisa meninggalkan atau berat meninggalkan bisnis ribawi itu karena nggak ada solusi, kan begitu. Mungkin antum yang punya usaha, yuk antum keahliannya apa? Kerja sama saya, tinggalkan itu. Bisa juga kan? Jadi tidak ada dosa sepanjang kita hidup ini, ya kan? Yang kalau kita bertobat kalau Subhanahu wa Ta'ala tidak diterima oleh Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah sepanjang kita sungguh-sungguh bertaubat itu, Allah akan kabulkan taubat kita. Dan batas akhir taubat itu sebelum meregang nyawa kita. Innallaha yaqbalu taubata 'abdihi ma lam yughargir, kata Rasulullah. Allah itu tetap akan menerima taubat seorang hambanya ya semasih hayat di kandung badan, masih sekarat, sedang nazak. Makanya kenapa dituntut kita pada saat orang itu sedang nazak disuruh mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu taubat terakhir. Katakanlah kita punya orang tua, punya paman, punya saudara, punya teman. Sekarang ini mungkin melakukan dosa-dosa, masya Allah. Seluruh dosa mungkin dilakukan. Hatta kesyirikan. Kita jangan pernah berputus asa. Selama dia masih hidup, tetap kita harus dakwah, kita doain dia. Apalagi kalau itu orang tua kita, datangin pada saat dia sedang nazak. Siapa tahu di akhir kalimat sebelum meregang nyawanya, terucap kata la ilaha illallah. Ada peluang surga bagi dia. Ya kan? Dan jangan dikira juga ada orang yang soleh seumur hidupnya, akhir hayatnya husnul khatimah. Belum tentu juga. Sebab semua itu dalam kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya kita yang berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap minta kepada Allah di samping ikhtiar maksimal, doa agar mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya kan memberikan mati yang mulia, yaitu dalam keadaan husnul khatimah. Baik, wallahu ta'ala alam. Berbohong adalah perbuatan dosa. Bolehkah berbohong untuk kebaikan? Misal, aku beli suatu barang mewah, tapi aku katakan pada orang bahwa barang itu pemberian bos, dipinjamkan oleh bos. Tujuan aku berbohong untuk mencegah terjadinya banyak omong, perasaan iri orang lain. Taib, berbohong dalam kondisi seperti ini tidak boleh. Lebih baik antum diam saja. Ya kan? Sekarang begini. Bolehkah kita yang punya kelebihan harta
kemudian membeli barang yang mewah untuk kita pakai pakaian misalnya? Jawabannya boleh. Sebab Rasulullah SAW itu pernah menegur seorang sahabat yang punya kelebihan harta, pakaiannya sangat sederhana, lusuh. Apa kata Rasulullah? Tunjukkan pada dirimu itu bekas nikmat Allah padamu. Boleh kan? Boleh. Tinggal niatnya, kita pakaiannya itu adalah karena Allah, bukan karena ingin dipandang oleh orang kaya, bukan itu tujuannya. Selama niat kita itu udah kena Allah untuk dan menutupi aurat, lalu kemudian orang iri pada kita, urusan dia diri. Jangan sampai kemudian kita melakukan dosa karena itu. Dosanya apa? Berbohong. Bohong yang boleh itu diantaranya kalau ada bohong dalam kebaikan yang dibolehkan. Ada dua muslim yang bertengkar, ya kan? Kita mau akurin dia, si A sama si B misalnya. Kita bilang sama si B, ya kan? Si A itu sebetulnya pengen sekali itu baikan sama kamu. Dia selalu menyebut kebaikan kamu, padahal nggak ngomong apa-apa dia, ya kan? Oh enggak, dia tuh enggak, orangnya baik kok. Dia sangat baik, bahkan respect dengan kamu, menyebutkan kebaikan-kebaikan kamu. Kemudian nanti datang ke si A, bilang juga hal yang sama. Mau nggak kalian baikan? Ujungnya gitu. Boleh. Setelah baikan lalu kemudian kita bilang, wah bohong, dia pernah nggak ngomong begitu. Ya nggak apa-apa. Ini yang dibolehkan. Yang kedua, bohong dalam peperangan. Ada musuh nanya, berapa jumlah tentara kalian? Jangan dibilang, oh kami datang ini 2000 orang, senjatanya ini, nggak boleh dikasih tahu itu. Rasulullah SAW saja pada saat siapa namanya itu? Ada seorang Naim al-Asja'i, ingat saya, dari kabilah Ghatafan, yang kemudian dia menyatakan keislamannya kepada Rasulullah saat perang Khandaq. Kata Rasulullah, al-harbu hid'ah, perang itu tipu daya. Beliau nggak terima Islamnya pada itu, tidak pula mengatakan tidak diterima, gitu. Tidak menerima, tidak juga menolaknya. Gitu. Kenapa? Ini perang siasat kan? Gitu. Atau kita diam sebisa mungkin. Atau juga ada sebagian ulama kita ketika di Mekah dulu pada saat Dumul Khara, ada Syekh mengatakan kalau ada orang yang ingin dibunuh oleh orang lain masuk ke rumah kita, lalu yang membunuh itu nanya, tadi ada orang lewat? Nggak ada. Boleh kita mengatakan nggak ada, apa? Karena hilangnya nyawa dengan berdusta untuk kebaikan dia ini jauh lebih lebih besar menjaga keselamatan nyawanya itu. Walaupun kata beliau, kita niatkan nggak ada itu, kita niatkan nggak ada di tempat ini, artinya di depan dia, tapi adanya dalam rumah, gitu. Ya kan? Ada di dalam rumah. Seperti itu. Ketika dikejar, kenapa? Kalau dikasih tahu, itu dia ada ngumpet perusahaan di sini ada, habis dia dihajar. Kemudian yang berikutnya yang dibolehkan itu dustanya seorang istri kepada suaminya untuk menyenangkan suaminya ketika misalkan makanan kita cukup hari ini, alhamdulillah cukup, walaupun beras habis gitu kan. Ya mungkin hanya sedikit beras bisa dibuat bubur gitu. Nah itu dibolehkan. Tapi suami tidak boleh berdusta kalau ditanya, kamu nikah lagi ya? Apa yang harus kita jawab? Kita minta maaf saja. Iya, saya mohon maaf nggak kasih tahu. Kenapa nggak kasih tahu? Karena dalam Islam nggak ada syarat poligami itu harus minta izin. Ya kan? Minta maaf syaratnya. Itu pun kalau ketahuan. Ya kan? Lebih baik minta maaf dari minta izin. Itu urusan poligami. Baik, wallahu ta'ala alam.
Jadi nggak boleh bohong dalam hari ini. Cukup Anda pakai aja, tidak masalah. Lillahi ta'ala. Dia iri, bodoh amat. Dia ngomongin alhamdulillah. Sepanjang kita tidak niat pakai itu supaya jadi omongan orang. Kalau dia ngomongin, dia transfer pahala ke kita, dia akan terima dosa kita. Ya kan? Baik. Yang kedua, apakah hukumnya membeli barang jitah? Apa itu? Sitaan. Apa hukumnya membeli barang sitaan? Ya tidak boleh kita membeli barang sitaan. Saya pernah ditawarin waktu mau bangun asrama itu, sitaan pasir dari tengah jalan. Saya bilang nggak mau. Ya nggak boleh lah itu. Ya kan? Itu barang sitaan. Itu kan punya hak orang lain. Kenapa orang itu tidak diberikan sanksi saja? Apa sanksinya? Kalau misalkan harus dia izin, penuhi izinnya dan segala macam kan? Mestinya seperti itu. Wallahu ta'ala. Bagaimana jika ada orang yang melakukan perbuatan kesyirikan tapi karena kebodohannya belum dapat ilmu hujah kepadanya, tapi dia sudah meninggal sebelum tahu ilmunya, belum bertaubat. Kalau untuk Indonesia, ya kan, dakwah Masya Allah, Islam masuk Indonesia ini sejak kapan? Sejak abad ke-8 Masehi, itu abad ke-2 Hijriah. Itu berdasarkan bukti arkeologi dari uang Benggola yang dapat di Parlak Aceh itu. Artinya tahun 2 Hijriah udah ada Muslim di Indonesia itu. Lalu dia mati dalam keadaan Islam kan gini nih, cuma melakukan kesyirikan. Biasanya orang kita itu tidak mau menerima kebenaran. Bahkan ada orang yang saya kenal baik sama beliau itu, begitu disuruh berhenti dari perbuatan syiriknya, dia nggak mau. Dia bilang itu apa? Saya juga minta sama Allah. Di mana syiriknya kata dia? Saya bilang, abang kan minta sama dia pawang hujan. Saya tanya, bang, ada nolak hujan itu gimana caranya? Dia bilang, saya tidur di bawah atang 3 hari nggak makan, nggak minum dia. Kok abang kuat? Ya ada mantra-mantranya yang dibaca. Siapa yang ngajarin mantra itu? Itu dari Islam? Kan tidak. Terus saya ngerokok dari mana kata dia? Saya bilang, saya yang beliin rokok, tapi abang, bukan saya buat menghalalkan rokoknya, tidak. Yang penting dia berhenti dulu dari kesyirikan itu. Ya kan? Kalau saya tanggung gimana rokoknya? Dia tetap nggak mau. Artinya dia ngerokok, tapi bebas dari syirik. Ya kan? Kita ambil yang terkecil. Karena itu yang dia, artinya dia dapat duit dari itu tuh beli rokok bahasa dia itu. Tapi tetap sampai akhir hayatnya, sejauh yang saya tahu dia tidak bertobat. Tetapi begitu saya tanya dengan istrinya, ternyata Masya Allah orang ini tiap malam katanya qiyamul lail. Hah? Saya bilang masa iya. Ya kan? Kan di lembar itu. Kita bilang ya sudah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas sesuai dengan amal yang dia lakukan. Itu lebih nyaman. Ya kan? Artinya kalau memang perbuatannya dia di ujung akhir hayat yang kita nggak tahu dia bertaubat, alhamdulillah mudah-mudahan Allah terima taubat. Kalau dia berbuat syirik ya urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita telah menyampaikan kepadanya. Jadi untuk Indonesia sepertinya yang tidak ada hujah bagi mereka untuk mengatakan ini kebodohan. Karena hujah itu tersampaikan pada mereka. Kecuali barangkali ya kan, dia hidup di kampung yang tidak ada media sama sekali, tidak ada berinteraksi dengan orang sekitar atau dengan kota dan seterusnya, betul-betul di pelosok gitu kan. Ada nggak yang begitu? Ya kalau memang tidak tersampaikan, benar-benar dakwah nggak tersampaikan, ya kan? Urusannya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu akhirnya kemana. Kalau dianggap zaman patra, Allah tidak akan menyiksanya karenanya. Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'asa rasula. Ya Allah tidak akan menyiksa
Ya kan, suatu kaum itu yang tidak diutus padanya apa? Rasul, risalah tidak sampai kepada mereka. Wallahu ta'ala alam. Tetapi kalau udah disampaikan kepadanya, ya kan, bahwa itu perbuatan syirik, namun dia tetap pada karena dia merasa, katakanlah seperti suruh ninggalkan kesugihan atau suruh ninggalkan jimat, tapi dia merasa enjoy, dapat manfaat dari jimatnya itu, misalkan di kesugihannya, lalu dia tidak mau bertaubat darinya, ya tidak ada hujah bagi dia, nggak ada alasan bagi dia. Oh, saya kan nggak tahu. Ini kan saya sepengetahuan saya nggak apa-apa. Ini kan wasilah katanya. Karena banyak orang mengatakan wasilah ini syariat, ya kan, untuk pembenaran pembolehan menggunakan jimat dan penglaris itu. Yang mengatakan itu yang memberikannya itu. Ya kan, masa ini nggak boleh? Ini kan juga syariat. Ini kan wasilah kata mereka. Ya wasilah itu ada yang halal, ada yang haram. Kalau yang jimat jelas Rasulullah katakan nama tamaimati wala syirkun. Wallahu ta'ala alam. Ini yang terakhir. Ustaz izin bertanya, mohon penjelasannya apa itu Hawariyun? Karena Anda pernah melihat ada akun yang menamakan Hawariyun. Jika menisbahkan dengan Hawariyun, bagaimana hukumnya? Antum bagaimana menisbahkan pada Hawariyun? Antum sendiri Hawariyun nggak ngerti. Ya Hawariyun kalau di zaman Nabi Isa itu adalah orang-orang pengikut Nabi Isa alaihissalam. Disebut dengan Hawari. Ya pengikut Nabi itu dinisbahkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya kan? Kalau mau istilahkan sekarang ya kalau pengikut Nabi Muhammad istilah Hawari atau Muhammadi. Ya istilah-istilah ini bagi kita ada tidak syar'i. Yang ada ya boleh seperti Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Firqan Najiyah, ya kan? Dan saya baca dalam buku-buku tentang firq, nama-nama lain dari Ahlus Sunnah wal Jamaah itu saya tidak dapatkan Hawariyun itu tidak dapatkan. Artinya para ulama tidak memasukkan itu bagian dari istilah syar'i, walaupun itu digunakan untuk pengikut Nabi Isa alaihissalam. Ya kan? Yang ada firqah najiyah, ahlul hadis, ahlul athar, as-salaf atau as-salafiyah. Itu nama-nama yang syar'i yang ada gitu. Atau ibal mansurah. Ya kita disebahkan aja kepada mereka atau jamaah Islamiyah gitu kan. Dalam arti yang sebenarnya al-jamaah gitu. Seperti itu. Jadi orang-orang yang berada ya namanya beragam, tapi yang penting pokok akidahnya itu benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Lalu kemudian ibadah praktisnya juga sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dia Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya. Apalah arti namanya aswaja misalnya, tapi membenarkan LGBT, ya kan? Membenarkan hal-hal yang dilarang oleh agama, ya bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya, ya kan? Kalau dia melakukan perbuatan syirik atau perbuatan kufur, maka kalau dia kufur dengan perbuatannya itu tidak ada arti klaim Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, ya kan? Makanya kita berusaha untuk menisbahkan kepada apa? Ya kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah atau kepada ahlul hadis atau ahlul athar atau ibal mansurah atau kemudian al-firqah najiyah atau salafiyah atau salafi kan gitu. Itu istilah-istilah yang apa? Yang syar'i yang boleh kita menisbahkan kepada mereka selama yang kita lakukan ya seperti memang memenuhi kriteria itu gitu. Walaupun kita tidak menisbahkan secara langsung, selama kemudian akidah kita benar, tidak tercemar dari perbuatan syirik atau subat-subat khawarij, murji'ah dan seterusnya, ya kan? Betul-betul akidah Sunnah wal Jamaah dan ibadah praktis juga sesuai dengan tuntunan yang ada, ya otomatis kita masuk dari gelar-gelar yang ada itu, walaupun kita sendiri tidak menisbahkan secara langsung. Dan di akhir zaman memang kita diperintahkan itu untuk bersatu dengan kelompok orang yang berada dalam kebenaran itu, tanpa melihat dia suku apa, dari mana dan segala macam. Karena Islam itu nggak kenal suku sebenarnya. Karena nggak ada orang dilahirkan pengen lahir dalam keadaan Bugis, Betawi, nggak ada kan? Itu adalah pemberian Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Tetapi yang paling penting bagi kita itu bagaimana
menyesuaikan akidah kita dan ibadah praktis saya dengan ahlu sunnah wal jamaah itu kriteria yang memang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya melalui penjelasan para ulama, ya kan? Maka kita sudah bagian dari nama-nama yang syar'i tadi itu. Tetapi untuk kata Hawari sendiri, saya belum dapatkan itu sebagai bagian dari varian nama, ya kan, dari kelompok-kelompok yang selamat itu. Walaupun itu istilah digunakan tadi apa? Ya kan, untuk pengikut Nabi Isa alaihi salam. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.